Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah bagian video untuk menjelaskan tentang KRS ya. Nah, sebagai mahasiswa kita memang wajib untuk melakukan KRS di setiap awal semesternya. Saya akan menjelaskannya. Kenalkan, nama saya Dini Wahyu Widarti dan saya di sini adalah Kepala Puskordat. Puskordat itu adalah singkatan dari Pusat Koordinasi Data. Nah, ini adalah bagian yang ada di kampus Stimata yang menangani masalah data ya, mulai dari data mahasiswa, data mata kuliah, data dosennya, kemudian data nilainya dan sebagainya. Oke, saya akan langsung aja mau menjelaskan tentang apa itu KRS ya. Nah, sebenarnya KRS ini adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi. Nah, Kartu Rencana Studi ini kalau dari katanya ya, kartu itu kan berupa lembaran kecil gitu ya, lembaran kecil dimana di situ pasti tidak terlalu banyak isi tulisannya gitu ya. Kemudian rencana studi, rencana itu adalah sesuatu yang akan kita rencanakan. Studi adalah belajar, berarti bisa dikatakan bahwa kartu rencana studi itu adalah suatu lembaran, di mana lembaran itu nanti isinya tentang rencana yang akan kita lakukan atau kita studikan gitu, yang akan kita pelajari itu apa saja dalam satu semester. Nah, satu semester ini lamanya adalah sekitar setengah tahun ya. Dalam satu tahun akademik ada 2 semester. Saya katakan di sini bahwa KRS merupakan singkatan dari Kartu Rencana Studi yang sebenarnya berupa lembaran yang berisi daftar nama mata kuliah yang diikuti oleh setiap mahasiswa dalam setiap semesternya. Di dalam KRS nanti akan tercantum beberapa data. Yang pertama adalah data bagian data mahasiswa tersebut, yaitu mulai dari nama, NIM, dan program studinya dan lain-lain. Kalau NIM ini adalah nomor induk mahasiswa. Kalau program studi sesuai dengan program studi yang Anda tempuh. Bagian kedua adalah daftar mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Nah, nanti akan ada jumlah SKS yang ditempuh. SKS itu sebenarnya singkatan dari sistem kredit semester. Dengan kata lain begini, setiap mata kuliah yang kita tempuh dalam setiap semesternya itu memiliki SKS, atau saya bahasakan dengan beban ya, beban studi. Itu beda-beda antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Misalnya, ada mata kuliah namanya Sistem Basis Data 1. Jumlah SKS-nya adalah 2 SKS, satuannya SKS ya. Kemudian ada mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data 1. Berbeda ya, yang satunya Sistem Basis Data 1, satunya lagi Praktikum Sistem Basis Data 1. Nah, yang praktikum ini jumlah bebannya adalah 1 SKS. Beda ya, 2 SKS, 1 SKS. Nanti ada lagi mata kuliah lain yang bebannya 3 SKS. Itu nanti bisa Anda baca di buku pedoman yang sudah Anda miliki, bahwa jumlah SKS itu menentukan berapa jam tatap muka dengan dosen, berapa jam nanti kita harus mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dilihat di buku pedoman. Nanti semakin besar SKS-nya, kalau misalnya tadi sistem basis data 1 2 SKS dengan praktikumnya hanya 1, itu biasanya nanti akan dirasakan ketika Anda kuliah. Itu durasi kuliahnya yaitu yang bikin beda. Kalau mahasiswa kelas pagi nanti akan terasa jumlah durasinya gitu ya, ada yang menit seperti itu. Setelah saya jelaskan tentang KRS, biasanya ada yang bertanya nih ya, kenapa sih mahasiswa harus melakukan KRS? Apakah KRS itu penting? Jadi saya jelaskan di sini. KRS itu gunanya jika kita akan kuliah dalam satu semester tertentu, kita harus tahu mata kuliah apa yang akan kita tempuh dalam satu semester tersebut. Nah, kita bisa tahu melalui KRS tersebut. Bagaimana jika mahasiswa tidak melakukan KRS gitu ya? Apakah masih tetap bisa mengikuti kuliah? Oke, saya jelaskan secara praktisnya ya. Misalnya nih, ada mahasiswa, sebut saja si Fulan nih ya.
dia ingin ikut kuliah etika profesi, padahal etika profesi itu mata kuliah yang ditempuh pada mahasiswa semester tingkat lanjut. Dia masih mahasiswa baru, bisa nggak dia ikut kuliah itu? Bisa aja, bisa. Kalau dalam kuliah offline ya, saya bicara offline saja, dia bisa masuk ke ruangan tersebut, duduk di kursi yang kosong gitu ya. Selama ada kursi yang tersedia, dia bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Dia bisa mendapatkan ilmunya. Tapi kalau dia tidak KRS-an, apa akibatnya? Oke, saya jelaskan begini. Ketika mahasiswa melakukan KRS, jadi dia mendata apa saja mata kuliah yang akan ditempuh dalam satu semester tersebut. Nanti dia akan mengikuti perkuliahan pada satu nama perkuliahan dan ada dosennya. Kemudian nanti dia akan mendapatkan tugas, mendapatkan ujian yang diberikan oleh dosen. Otomatis dia nanti juga akan mendapatkan nilai dari dosen tersebut. Nah, ketika dosen memberikan nilai, itu nanti nilai tersebut akan kami terima bagian Puskordat, dan nilai itu akan kami masukkan ke dalam KRS yang sudah mereka tempuh tadi. Kalau dia tidak KRS-an dan dia hanya mengikuti perkuliahan secara bebas begitu ya, bebas dalam artian dia tidak KRS-an, dia tidak bisa mendapatkan nilai tersebut. Nah, di mana nilai tersebut mau dimasukkan, seperti itu. Ya, oke, jelas ya. Jadi KRS cukup penting supaya kita bisa tahu program apa saja, mata kuliah apa saja yang diprogram dalam semester yang akan kita tempuh akan datang ini, dan kemudian nanti supaya dosennya bisa memberikan nilai, supaya kami di bagian Puskordat bisa meletakkan nilai tersebut di mata kuliah yang sudah di KRS-kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa itu KHS? Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa nanti dosen akan memberi nilai tugas, juga memberikan nilai ujian. Nah, nilai tugas dan ujian tersebut nanti akan kami combine supaya menjadi satu kesatuan nilai yang nilainya berbentuk abjad. Jadi nanti di sini nilainya ada nilai A, A-, kemudian B+, B, B-, C+, C, C-, kemudian D dan E. Kalau E, wah ini berarti mahasiswa tersebut tidak melakukan perkuliahan sama sekali ya. Nah, paling rendah nilainya adalah D. Nah, nanti nilai yang berupa abjad yang sudah saya sebutkan tadi itu bukan dosennya yang menciptakan, dalam artian bukan dosennya yang menghitung, tetapi nanti dosen akan memberikan nilai tugas 1, nilai memberikan nilai UTS, kemudian tugas 2 dan nilai UAS. Jadi ada 4 nilai yang kami inputkan, dan nanti akhirnya dari nilai-nilai tersebut menghasilkan output berupa satu nilai berupa abjad. Nah, nilai itu tadi nanti akan kalau masa-masa sekolah disebut rapot ya. Nah, kalau di sini disebut KHS. Nah, KHS itu adalah singkatan dari kartu hasil studi. Jadi dari satu semester tersebut setelah di KRS-kan dapat nilainya masuk di KHS. Nah, KHS nanti tampilannya mirip seperti KRS, hanya saja dia sudah ada nilainya. Berapa jumlah SKS yang ditempuh dalam setiap semester? Nah, ini kalau masih mahasiswa baru semester 1 dan 2 itu masih dibatasi KRS-nya ya. Tidak boleh lebih dari 20 SKS. Biasanya antara 18 sampai 20 SKS yang ditempuh di semester 1 dan 2. Nanti ketika dia sudah semester 3, sudah boleh mengambil SKS lebih gitu ya. Maksimal beban studinya dalam satu semester adalah 24 SKS. Selanjutnya, bagaimana cara KRS? Nah, nanti akan saya simulasikan setelah ini, dan bagaimana cara mendapatkan KHS-nya. Nanti saya juga akan simulasikan. Kita langsung saja. Di sini yang saya contohkan untuk perkuliahan semester 1 pada mahasiswa jurusan S1 Teknologi Informasi. Sebenarnya semester 1 gitu ya, baik itu semua jurusan ya, dari D3 Sistem Informasi, S1 Sistem Informasi maupun S1 Teknologi Informasi, itu mata kuliahnya masih banyak yang sama ya, karena memang masih mata kuliah dasar. Nanti kalau sudah masuk ke semester 3 itu nanti sudah mulai berbeda. Saya jelaskan di slide saya ini. Di sini ada kode di sini adalah kode mata kuliah. Tolong Anda perhatikan, Anda tidak perlu
menghafal kode ini saya hanya memberitahu saja. Coba Anda lihat di kode tersebut digit keempat ya. Digit ke pertama kan ada nomor 1 ya. Digit pertama adalah huruf M, digit kedua K, digit ketiga B. Oke, itu abaikan saja, tidak perlu dihafal. Digit keempat ada angka 0. Nah, angka 0 ini maksudnya menandakan bahwa ini adalah mata kuliah wajib. Kalau mata kuliah pilihan, nanti digit keempatnya bisa berupa angka 1 atau 2. Jadi pilihan ya, itu mata kuliah pilihan. Nanti akan Anda tempuh ketika di semester lanjut. Untuk semester awal belum. Semester awal Anda hanya menempuh mata kuliah wajib saja. Jadi di kode keempat angkanya 0 semua. Nah, setelah tanda minus di situ ada angka 52, 51 dan seterusnya. Untuk angka 52 ini menandakan bahwa dia berada di jurusan S1 Teknologi Informasi. Nanti kalau S1 Sistem Informasi kodenya beda lagi, bukan 52 tapi 51. Kemudian nanti ada lagi mahasiswa D3 Sistem Informasi, kodenya 31. Oke, seperti itu ya. Yang cukup Anda pahami adalah digit keempat angka 0 ini, dan setelah tanda minus itu menandakan program studi Anda. Jangan sampai keliru ya untuk mau memprogram KRS-nya nanti. Nah, ini adalah contoh mata kuliah yang harus ditempuh di semester 1. Ada 10 mata kuliah ya. Di kolom terakhir ada SKS. Ini adalah beban atau bobot mata kuliah yang harus ditempuh. Seperti yang Anda lihat ya, nih di nomor 1 ada algoritma dan kompleksitas. Bobotnya sebanyak 2 SKS. Ada praktikum algoritma dan kompleksitas, di situ bobotnya 1 SKS. Ini mata kuliah yang berbeda walaupun dia terlihat namanya sama. Saya jelaskan. Untuk mata kuliah yang tidak ada kata praktikumnya, itu adalah mata kuliah teori. Artinya Anda bisa menempuh mata kuliah tersebut di ruang kelas. Dan ini nanti ada mata kuliah praktikumnya yang artinya itu kelanjutan prakteknya yang harus dilakukan di laboratorium. Dalam artian Anda mahasiswa harus menghadap laptop atau PC gitu ya. Dan ini bebannya hanya 1 SKS. Jangan kaget, nanti di awal semester Anda hanya mengikuti mata kuliah teori selama 2 minggu saja. Maksud saya 2 minggu awal hanya mengikuti teori saja. Nanti di minggu ketiga Anda sudah ketambahan kuliah praktikum, tetapi teorinya tetap berjalan. Jadi begini, perkuliahan teori nanti akan Anda tempuh sebanyak 14 kali pertemuan atau 14 minggu. Itu 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Nah, khusus untuk mata kuliah praktikum, semua mata kuliah yang kata depannya ada kata praktikumnya nanti akan Anda tempuh hanya dalam 9 pertemuan saja. Nah, 9 pertemuan saja ini nanti dimulai pada minggu ketiga ketika Anda sudah menempuh kuliah teori. Jadi kuliah teori minggu ke-1, ke-2, nah ketiga baru dimulai praktikumnya. Jadi nanti minggu pertama, minggu kedua mungkin Anda hanya kuliah teori saja. Nanti ketika minggu ketiga setelah kuliah teori lanjut kuliah praktikumnya. Dan begitu seterusnya sampai teorinya mencapai 14 pertemuan dan praktikumnya mencapai 9 pertemuan. Oke, di sini seperti yang Anda lihat di nomor 7, 8 dan 9 ada 3 mata kuliah ini beban studinya sebesar 3 SKS. Nah, nanti bisa Anda rasakan bahwa ini mata kuliahnya lebih padat dan lebih lama tatap mukanya, atau mungkin beban tugasnya lebih berat. Saya harap Anda nanti bisa dapat nilai yang tinggi ya untuk yang beban SKS-nya tinggi. Semakin tinggi beban SKS-nya dan semakin tinggi nilainya, nanti IPK dan IPS-nya akan semakin tinggi juga. Nanti saya akan jelaskan apa itu IPK, IPS ya. Saya akan simulasi bagaimana cara melakukan KRS. Pertama, kita harus buka halaman web browser. Halaman web browser SST ini untuk melakukan KRS bisa dilakukan di kampus atau dilakukan di rumah ya, atau di luar kampus. Di sini saya mensimulasikan di dalam kampus ya. Saya di sini menggunakan login internet yang sudah disediakan oleh kampus. Nanti untuk mahasiswa baru boleh bisa minta akun internet, mintanya ke Mas Diki. Nanti tanya sama kakak tingkat Anda ya. Untuk masuk ke SST, alamatnya ketikan sst.stimata.ac.id/login, sst.stimata.ac.id.login, sst.stimata.ac.id/login.
Oke, ini adalah halaman awal dari sst.stimata.ac.id login. Nah, ini Anda harus punya PIN-nya dulu ya. Nanti akan di-share PIN-nya. Saya akan simulasikan sebagai contoh di sini. Di atas ini ada lihat dan KRS. Di sini langsung login ya. Kemudian lihat KHS, salinan nilai, dan seterusnya. Yang di atas ini belum bisa diklik kalau kita belum login ya. Kita coba aja diklik. Nah, maaf, Anda tidak bisa mengakses. Jadi kita harus login dulu ya. Kita kembali ke halaman login tadi ya. Anda masukkan NIM Anda. Misalnya saya contohkan NIM 20.52.0001. Saya jelaskan NIM-nya ini dulu ya. 20 adalah menandakan di mana Anda tahun masuknya ya, karena ini adalah tahun 2020, maka kode pertama di 2 digit pertama adalah 20, kemudian diberi tanda titik, kemudian ada 52. Di sini 52 ini menandakan program studi yang Anda tempuh. Kalau misalnya D3 biasanya 31. Kalau S1 Sistem Informasi 51. Nah, kalau S1 Teknologi Informasi 52. Nah, 4 digit terakhir ini adalah nomor urut sesuai dengan NIM Anda masing-masing. Untuk PIN-nya nanti akan di-share secara off the record ya. Kita login ya, klik login. Nah, kita bagian KRS ya. Kemudian klik di ini ya, kode dan mata kuliah. Tadi kita mau ngambil algoritma dan kompleksitas. Ini diklik ya, semester 1 MKB 05208 algoritma dan kompleksitas. Nah, kalau sudah, ini di sebelah kanan kan ada baru atau ulang. Nah, kalau mahasiswa baru jelas ini baru diambil gitu ya, klik yang baru. Tapi kalau khusus untuk mahasiswa udah tingkat lanjut, biasanya ada masalah yang mungkin mata kuliah ini mau diulang gitu ya. Nah, itu klik ulang, artinya dia sudah pernah ngambil, mau ngambil lagi seperti itu. Oke, ini kalau sudah langsung klik tambah. Nah, ini seperti yang Anda lihat di tabel bawah ini sudah ada mata kuliah algoritma dan kompleksitas, jumlah SKS-nya 2, statusnya baru. Gitu ya. Oke, saya coba tambahkan lagi untuk yang praktikumnya ya. Sekarang praktikum algoritma dan kompleksitas tetap baru ya, langsung kita tambahkan. Nah, dia sudah nambah 2 SKS ditambah 1 SKS jadi 3 SKS. Jadi total yang sekarang ditempuh ada 3 SKS di sini. Nah, pertanyaannya gimana kalau saya salah klik gitu ya. Saya contohkan misalnya saya salah klik. Misalnya ngambil ini ya, yang di semester 3 analisis, atau ini deh struktur data misalnya ya. Saya tambahkan. Nah, ini masuk kan? Padahal harusnya struktur data belum diambil di semester 1. Seperti kita lihat di ini. Nah, di sini kan belum ada ya struktur data. Oke. Kita bisa hapus ya. Di sini ada hapus ya. Ini bisa kita klik. Nah, setelah dihapus hilang ya. Di sini struktur data sudah hilang. Berarti kita sudah berhasil menghapus. Oke, ini sekarang saya selesaikan dulu. Saya sesuaikan dengan yang di PowerPoint ini ya, sistem basis data 1. Nah, oke, coba diperhatikan ya. Ini saya sudah mengambil semua mata kuliah sesuai dengan buku pedoman ya, yang harus ditempuh pada semester 1. Nah, ini sudah totalnya di sini tertulis total SKS 20. Berarti ini sudah benar. Coba Anda perhatikan yang paling kanan sendiri, kolom di paling kanan ACC dosen wali. Nah, ini nanti jika Anda sudah semester 2, kalau semester 1 kan memang masih dipaketkan ya. Nanti yang semester 2 untuk KRS-an harus di print dulu. Ini kan ada tombol print lembar KRS ya. Di sini bisa Anda baca. Setelah memprogram KRS, Anda harus menemui dosen penasehat akademik atau dengan kata lain adalah dosen wali. Untuk hal ini saat ini masih dipilihkan oleh kaprodinya masing-masing ya. Di contoh di sini namanya ada di sini ya, Samsul Arifin. Nanti kalau sudah dapat dosen wali harus membawa 3 lembar itu diberikan ke 1 dosen wali,
kemudian dimintai tanda tangan ya, ada 3 lembar dimintai tanda tangan ke dosen walinya. Tanpa ada ACC dari dosen wali, Anda dianggap tidak memprogram KRS. Jadi nanti kalau dosen wali sudah memprogram, di sini sudah belum ACC lagi, tapi sudah ter-ACC seperti itu ya. Nah, kalau mau lihat jadwal bisa diklik dilihat jadwal, lihat sebaran mata kuliah juga ada di sini. Sebaran mata kuliah ini nanti isinya mata kuliah apa saja yang harus di KRS kan di semester selanjutnya sampai nanti kita lulus gitu ya. Kewajiban kita mata kuliahnya apa saja. Oke, seperti itu ya. Mungkin sekian dulu untuk simulasi KRS-nya, tapi saya akan menjelaskan di bagian lain. Untuk KHS-nya belum bisa saya lihatkan karena ini masih semester 1. Untuk salinan nilai juga masih kosong ya, belum bisa dilihat. Mungkin saya bisa memperlihatkan bagian biodata mahasiswa. Nah, di biodata mahasiswa ini nanti isinya biodata tentang NIM, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini nanti bisa Anda edit apabila ada kesalahan, misalnya alamat di Malang bukan Jalan Indonesia, misalnya mau diganti seperti itu ya. Bisa langsung diganti di sini. Datanya dilengkapi, langsung diklik update biodata itu ya, wajib dilengkapi supaya Anda tidak keliru ya. Misalnya ejaan namanya juga harus diupdate di sini. Mungkin itu saja untuk percobaan di KRS baru. Tapi sekarang selanjutnya saya ingin mencoba memperlihatkan bagaimana sih kalau mau lihat KHS gitu ya. Untuk lihat KHS saya tidak bisa menggunakan NIM dengan angkatan 2020 ini ya, karena memang belum ada hasilnya. Oke, saya keluar dulu. Saya akan, nah ini kalau keluar langsung Anda berhasil logout ya. Nah, sekarang saya mau login pakai akun milik kakak tingkat Anda ya. Saya coba dulu di sini angkatan 2018 dengan NIM. Oke, ini yang saya contohkan di sini mahasiswa angkatan 2018 ya. Oke, saya coba masukkan pinnya dulu. Nah, di sini pin 1851003 milik atas nama Nancy Enlanda Putri Pratama. Jadi namanya muncul di sini ya. Oke, sekarang kalau kita mau lihat KHS, kita bisa lihat di sini ya. Klik lihat KHS. Nah, kemarin Mbak Nancy ini sudah menempuh sampai terakhir semester 4. Kita lihat yang semester 4 ya. Ini ada tulisan semester, kita klik aja langsung ke 4. Nah, ini nilai-nilainya. Bagus semua ya nilainya ya. Nggak ada nilai B ya. A semua nilainya. A, amin ya. Saya jelaskan di sini. Di sini Mbak Nancy ini dosen walinya Ibu Eka Yunia, dia program studinya S1 Sistem Informasi. Nah, di sini sudah Anda lihat kan ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah dan jumlah SKS-nya masing-masing. Nah, di sebelahnya ada nilai ya. Amin AA. Nah, ini semua adalah nilai yang Mbak Nancy dapatkan dari dosen pengampu mata kuliah masing-masing ini. Jadi dosen itu memberikan nilai dalam bentuk angka. Nanti kami dari Puskodat yang akan menghitungkan secara otomatis melalui sistem dan muncul seperti ini nilainya. Bisa Anda lihat di sini ya, indeks 3,75, 4 dan seterusnya. Indeks ini adalah nilai amin, nanti ada rumusnya ya. Kalau nilai amin dengan bobot 3 itu dapatnya 3,75. Kalau nilainya A kan memang nilainya lebih besar, tetapi di sini jumlah SKS-nya 2, dia indeksnya adalah 4 ya, seperti itu. Atau saya contohkan yang ini aja deh, yang nah ini di nomor 2 ini SKS-nya kan 2, nilainya A. Tapi di baris ke-9 sama SKS-nya 2 juga, tapi nilainya amin, beda ya. Sama-sama SKS-nya 2 di nomor 2 dan 9, tapi nilainya beda, satunya A, satunya amin. Kalau A nanti jatuhnya jadinya 4 gitu ya. Jadi nilai yang didapat dari A nanti ada rumus tersendiri. Nanti rumusnya bisa dilihat di buku pedoman ya. Nanti jatuhnya jadinya 4. Nah, seperti ini. Kalau yang di amin nilainya jadi 3,75. Nah, pembobotannya yang bisa dilihat yang di sebelah ini ya, 11,25, yang di sini yang di
etika profesi ini 7,5 gitu ya, lihatnya di sini. Nah, ini nanti semua bobot ini dihitung, nanti akan menghasilkan IP, indeks prestasi. Indeks prestasi ini didapat setiap semester. Jadi Mbak Nancy ini IP semester 4-nya adalah 3,91. Dan kebetulan di semester 4 ini Mbak Nancy telah menempuh total SKS-nya 22 SKS. Jadi sekarang sampai semester 4 sudah lulus sebanyak 86. Seperti itu ya. Di sini sudah ada predikatnya. Nah, ini tadi keterangan baru atau ulang itu tadi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan IPK-nya? Tadi kan saya sempat menyinggung tentang IPK ya. IPK itu lihatnya di sini, di salinan nilai nih ya, di tab yang ketiga. Nah, di sini kita gulung aja, geser ke bawah. Ya, ini nilai-nilainya sudah ada. Memang ada yang kosong karena memang Mbak Nancy masih menempuh sampai semester 4 ya. Nah, total SKS yang ditempuh adalah 85. Kebetulan total SKS yang lulus 85 ini SKS ya satuannya. Saya jelaskan begini, kok ada 2 tapi angkanya sama gitu ya. Ini kalau misalnya ada mahasiswa yang ada mata kuliahnya nggak lulus gitu ya, entah dia nggak ikut kuliahnya atau dia itu nggak mengerjakan tugas, tidak ikut ujian gitu, artinya nggak dapat nilai, dapat E gitu ya. Nilai E itu nanti dianggap tidak lulus gitu ya. Tapi tetap sudah termasuk yang sudah ditempuh seperti itu. Nanti kalau misalnya mengulang, dia tidak akan terakumulasi jumlah SKS yang ditempuhnya. Nah, indeks prestasi kumulatif di sini IPK 3,78. Ini adalah indeks prestasi kumulatif yang didapat dalam seluruh semester. Karena Mbak Nancy sudah mencapai sampai 4 semester, berarti selama 4 semester IPK-nya sebesar 3,78. Seperti itu ya. Mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau mau lihat KHS-nya, KHS sudah saya kira ini cukup. Sekarang saya mau mencontohkan bagaimana jika Anda tidak bisa masuk ke login gitu ya. Ini kan tadi saya bisa berhasil masuk ke login. Saya klik tombol logoutnya dulu. Saya akan menguji coba dengan NIM yang lain ya. Oke, klik login. Saya ada contoh NIM 18510030 ya, misalnya ini. Saya masukkan kodenya dulu. Nah, ini kalau di sini Anda lupa PIN, itu klik saya. Nanti di sini akan diberikan SMS. Jadi makanya tadi kan ada biodata tuh. Di dalam biodata kan sudah ada nomor handphone yang harus dientrikan. Nah, nanti kalau sudah dientri nomornya akan kesimpan di database, di data kami. Kalau Anda nanti lupa sama PIN-nya bisa klik tombol saya itu ya. Nah, kalau kena blokir BAUK, BAUK adalah singkatan dari apa? Biro Administrasi Keuangan ya. Nah, kalau kena blokir BAUK nanti bisa WA ke nomor ini ya, 0856 48363871. Ini dengan operator kami yang mengurus di bidang BAUK untuk masalah pembayaran kuliah ya. Pastikan Anda sudah membayar SPP. Oke, ini saya coba login ya. Nah, maaf, Anda masih diblokir oleh BAUK. Nah, berarti kalau begitu harus menghubungi nomor WA yang tadi sudah diperlihatkan ke sini. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk simulasi KRS kali ini. Semoga teman-teman bisa melakukan KRS-nya, dan nanti apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke BEM ya, bagian BEM. Nanti kalau misalnya ada perlu dengan saya juga bisa nanti menemui saya, Ibu Dini. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kuliahnya juga lancar. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.